kembalinya pakai adalah neraka. Masih memotret tauhid yang akan kita pelajari secara mikro. Ada 10 dan sekarang nomor 3. Apa yang akan didapatkan ketika kita mempelajari ilmu tauhid? Yang dikenal samroh, buah, hasil akan dihasilkan dengan mempelajari ilmu tauhid adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulnya, disertai dengan dalil-dalil yang pasti. Ma'rifat istilah dari tauhid tahu secara konkret, tahu secara keseluruhan. Tahu yang menjadi sebuah kepuasan. Bukan mengetahui berdasarkan omongan orang, cerita orang lain, atau dari sebuah tulisan, tetapi ma'rifat adalah pengetahuan atau kenal kepada Allah, mengenal kepada utusan Allah berdasarkan fakta-fakta, argumen-argumen yang tidak bisa dibantahkan lagi. Kalau tahu berdasarkan omongan orang, itu pengetahuannya tidak bisa dipastikan
sesuatu yang benar. Cek saha cek si anu, cek saha cek si anu. Ada istilah Sunda sora goong beki jauh beki tarik. Artinya suara dari hal kecil lalu kemudian sambung menyambung menjadi sesuatu yang isu besar. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, karena yang digunakan adalah logika akal, karena yang dipasang adalah sesuatu yang menggunakan pemikiran, pembuktian dengan logika-logika yang benar, maka jauh berbeda dengan tahu mengikuti yang lain. Tidak akan tertipu. Apa yang kita tahu tentang zat Allah, taunya bukan karena orang bicara, bukan hanya karena membaca sebuah tulisan, tetapi telah dibuktikan dengan kaidah-kaidah, telah dibuktikan dengan penggunaan akal yang sehat. Lalu akal mengelola fakta-fakta yang real, fakta-fakta yang benar. Maka tahu Allah dengan cara mengkaji ilmu tauhid, mengenal utusan Allah yang berdasarkan dari analisa pelajaran tauhid. Istilahnya adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah yang muafiqun lil waqi'i, mengetahui Rasul yang muafiqun lil waqi'i. Bukan keyakinan yang buta, bukan keyakinan tahu yang menurut omongan orang. Karena apa? Karena kenal sama Allah, kenal tentang utusan Allah, itu setelah menggunakan akal pemikiran yang meramu fakta-fakta yang tidak bisa dibantahkan. Karena belajar ilmu tauhid, ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah, tahu tentang zat yang tunggal yaitu Allah sesuai atau muafiqun lil waqi'i, pengetahuan atas ditemukan oleh konsep-konsep berpikir yang mengelola data-data fakta yang nyata.
Bahkan kalau kita lihat orang yang bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, berkata dan mempertanggungjawabkan perkataannya, dia tidak akan berani menyebut menurut saya, nggak bisa. Hanya orang bodoh yang berbicara menurut saya. Kalangan-kalangan orang akademis, orang-orang yang pintar, mempertanggungjawab kata-kata selalu. Bagaimana persoalan ini? Menurut ulama, menurut hadis, menurut Quran, menurut pendapat, selalu mereferensikan pembicaraan orang-orang yang sudah memiliki kapasitas menyampaikan. Orang bodoh selalu bicara cek urang mah kieu, cek urang mah kieu. Itu sudah bisa dilihat. Kalau kalian mendengar orang bicara, lalu bicara membulak-balik kata, berbicara mengatur, memotong dari kata-kata, karena dia bisa bicara, karena punya talenta dia bicara, itu tidak ada nilai sama sekali. Orang yang punya nilai dalam pembicaraannya adalah selalu merespon dan menyampaikan pendapat-pendapat orang-orang yang baik, tokoh-tokoh, ulama-ulama, hadis ataupun referensi yang lain. Karena apa? Karena pengertiannya yang tersampaikan sudah teruji. Setelah diuji, berdasarkan misalnya Profesor Anu, seorang profesor, kata-katanya sudah profesional, atau kata Kiai Haji Anu, kata guru Anu, itu kata-kata dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa? Menyadur, mengambil pendapat orang-orang yang memiliki pendapat, dan orang tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan pendapat berdasarkan keilmuan, berdasarkan profesi, berdasarkan kemampuannya. Loh, ini di dalam tauhid sudah jelas. Referensinya adalah Al-Quran, referensinya adalah Al-Hadis, referensinya adalah logika-logika akal, referensinya semuanya terreferensi. Maka orang mempelajari tauhid, dia akan benar, atau kita sebut makrifat terhadap Allah, makrifat terhadap Rasul. Berbeda dengan tahu Jakarta. Tahu Jakarta yang pertama dan tahu Jakarta yang kedua akan menerima refleksi berbeda. Anu kakarama, wah, dipenting ogenan geus teu bisa sare da ka Jakarta. Nu dibawana leupeut gorengan,
semua makanan ringan dibawa. Tidak cukup dengan itu, banyak hal yang disiapkan. Tapi bagi seorang lagi yang kenal, tahu tentang Jakarta, biasa-biasa aja dia ke Jakarta. Atau orang yang berangkat haji, kebetulan yang mau naik haji ini ikut kelompok bimbingan ibadah haji. Pertama kali mau naik haji. Di sisi lain ada pengurus KBIH yang setiap tahun dia mengantar, membimbing orang melaksanakan ibadah haji. Kamu akan melihat bagaimana reaksi yang baru tahu dan reaksi yang sudah paham dengan benar. Riweuh anu teu apal kakara. Tapi yang sudah biasa ya aman-aman saja. Ini analog bahwa pasti berbeda. Orang paham Allah berdasarkan mengaji tauhid dan orang mengenal Allah tanpa belajar tauhid pasti berbeda. Orang yang mengenal Rasul berdasarkan ngaji ilmu tauhid dan mengenal Rasul tidak berdasarkan ngaji ilmu tauhid. Ada reflektor, ada refleksi, ada sikap perilaku yang menenangkan, ada sikap perilaku yang meyakinkan, hilangnya keraguan, hilangnya kewaswasan, tidak ada ragu, tidak ada was-was, tidak ada rasa ketakutan. Bagi orang yang mengenal makrifat kepada Allah dan makrifat kepada Rasul, makrifat karena mengenal Allah dan Rasul, hasil kajian ilmunya, hidupnya akan pasti-pasti aja. Moal riweuh, moal capek, moal bingung, moal susah. Berbeda dengan yang mengenal Allah cek beja, mengenal Rasul cek si cenah. Jadi belajar tauhid akan menghasilkan sebuah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Rasul, lalu kemudian akan ada efek lain, yaitu melahirkan sebuah kepastian, melahirkan sebuah ketenangan, melahirkan sebuah keyakinan. Tetapi kalau mengenal tidak ma'rifat karena tidak melalui proses pembelajaran tauhid, kegelisahan masih akan ada, kemangmangan masih akan tetap ada. Itu yang pertama yang akan didapatkan bagi orang yang belajar ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, kepastian ada janjinya Allah masuk surga.
janji Allah masuk surga. Ini yang paling mendasar. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, artinya bertauhid, wa amilus solihati, amal soleh itu adalah refleksi daripada tauhid. Refleksi amilus solihah itu adalah refleksi daripada aman. Makanya ada berpendapat orang yang tidak melakukan kebaikan, apabila orang sedang melaksanakan kemaksiatan, maka sebagian imannya sedang tidak ada. Karena amal soleh hanya akan tumbuh karena refleksi daripada sebuah keimanan. Iman dan melakukan amal baik. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Aku berjanji akan masukkan orang yang beriman dan merefleksikan keimanannya, yaitu berperilaku kesalehan, maka aku jaminkan di dunia, aku pastikan di dunia kalian akan masuk surganya Allah. Loh, kok bisa ilmu tauhid? Ya, mengapa tidak bisa? Karena akan berbicara tentang ilahiyah. Karena dalam definisinya pun ifradul ma'bud bil ibadah, bahkan yang dibahasnya pun adalah tentang Rasul Allah dan mumkinul wujud. Maka otomatis Allah merespon alladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhumul jannah. Orang yang mengaji ilmu tauhid lalu mendapatkan pengertian, paham, makrifat kepada dan Rasul, di sisi lain Allah jaminkan bagi yang bertauhid adalah di akhirat nanti adalah surganya Allah. Allah yang janji. Alladzina amanu wa amilus solihah sanudkhiluhum. Makanya dalam nasihat pertama dalam ilmu tasawuf, Ibnu Athaillah menyatakan min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja inna wujudi dhilal, bahwa Syekh Ibnu Athaillah lebih tegas dalam nasihatnya membedakan antara amal yang dilakukan dengan apa yang Allah akan berikan. Apa yang Allah akan berikan sangat tidak ada relevansi dengan apa yang dilakukan. Kalau saja kita bisa menghitung apa yang kita terima dengan apa yang kita lakukan, sama sekali tidak ada seimbang. Tidak seimbang. Allah .
membuat tanda hidup paru-paru, serta merta Allah membuat oksigen, dan kita sendiri tidak pernah melakukan untuk bernafas, dan nafas itu Allah yang melakukan sendiri. Parunya ada, oksigennya ada, dan kita pun tidak ditugasi untuk menghembuskan dan menarik nafas. Itu saja sudah luar biasa. Sudah tidak bisa kita bayar. Allah membuat panorama langit malam, Allah membuat panorama langit siang, bintang-bintang yang bisa membutakan bayang-bayang kita. Hamparan padang, hamparan sawah, biru langit dengan ombak. Allah memberikan mata dengan melihatnya, dan itu free, gratis, sehingga kita bisa menikmati. Bagaimana ada sebuah rasa rindu, ada sebuah rasa ingin dekat, lalu Allah membuat tangan untuk bisa merangkul, Allah membuat tangan untuk bisa memberikan elusan-elusan cinta kasih. Dan berapa indera yang kita bisa bayangkan dan tak bisa dibayangkan, dibayar dengan apa yang kita lakukan sudah tidak cukup. Apalagi kalau kita kalkulasikan dengan apa yang Allah sampaikan, sanudkhiluhumul jannah, itu sangat tidak ada sesuatu yang cocok. Makanya manusia masuk surga itu karena rahmat Allah, dan manusia ke neraka itu tanda keadilan Allah. Bayangkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dikejar sebenarnya dengan harta, dengan uang, dengan segala pengorbanan, tapi Allah jaminkan alladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhumul jannah. Inilah luar biasanya kita belajar tauhid. Inilah kehebatannya kita mempelajari ilmu tauhid. Dan tentang surga, lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dilan dalila. Bagaimana Allah memberikan sifat-sifat, karena memang tidak bisa kita membayangkan seluruh bayangan kita tentang nikmat surga, tentang keindahan surga. Pasti surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita bayangkan tentang kenikmatan surga, tentu nikmat surga jauh dari apa yang kita bayangkan. Ada keteduhan, Allah hanya menyampaikan teduh. Di dunia keteduhan itu dikejar dan dicari. Tajri min tahtihal anhar, itu adalah pertanda ikonik tentang keindahan. Di dunia melihat air itu adalah keindahan. Kata sederhana tajri min tahtihal anhar tilan dilala, itu merupakan mensifati tentang kehebatannya surga. Dan ini dijaminkan oleh siapa? Oleh Allah. Kepada siapa Allah menjaminkan surga? Kepada orang yang beriman
Apa itu orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang ifradul ma'bud bil ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah. Lalu kemudian sihati zatan wasifatan wa af'alan. Itu kan definisi daripada ilmu tauhid. Maka ada jaminan. Berbeda dengan Allah menyampaikan ancaman. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kebalikannya, orang yang tidak bertauhid, orang-orang yang kafir tidak bertauhid, wa kadzabu bi ayatina, dan mendustakan, menolak keagungan Allah. Mereka dijanjikan untuk masuk nerakanya Allah. Orang yang beriman dijanjikan surga, orang yang tidak beriman dijanjikan nerakanya Allah. Ini buah daripada belajar ilmu tauhid. Ada yang lebih daripada belajar ilmu tauhid? Gak ada. Ada yang lebih unggul dari ilmu tauhid? Gak ada. Sampai jaminannya adalah lu pada masuk surga dan kamu tidak belajar tauhid lalu kemudian tidak bertauhid, ya sudah selesai. Kamu di dunia tidak akan mendapatkan kepastian, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Di akhirat sudah disiapkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Zainuddin Al-Malbari, dia tenggelam dalam janjinya Allah, bersenandung syair, rangkaian kata-kata biasanya itu digunakan oleh para pedamba, oleh para pecinta. Dan Wa'ajengan telah menerjemahkan syair-syairnya. Wa bi anna marji'al muslimin li jananihi wa bi anna marji'al kafirin la jahannamu, pangbalikan jalma mukminin kasawargana, pangbalikan jalma kafirin kanarakana. Syair karena dia sudah mendambakan, sudah ma'rifatullah, ma'rifat Rasul. Dia sudah tahu bahwa alladzina aman wa amilus sholihat sanadkhuluhumul jannah walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina akan dimasukkan kepada apa? Maka dia menangkap dengan penuh kebahagiaan dengan syair-syairnya. Sesungguhnya ya Allah, tempat kembali kami kau janjikan adalah surga, dan sesungguhnya orang yang tidak bertuhan kepadamu dan mendustakan kebesaranmu, kau akan masukkan
dalam ancaman neraka-Mu. Sebuah refleksi bersyukur Syekh Zainuddin Al-Malebari. Makanya buahnya itu sangat manis, buahnya itu sangat besar, sangat menyegarkan. Wajar. Inilah miniatur buah kalau kita belajar ilmu tauhid. Terus baca. Empat, fardu atau keutamaan. Nilai dan keunggulan ilmu tauhid adalah termulia di antara seluruh ilmu, karena ilmu tauhid berkaitan dengan zat Allah dan Rasul-Nya. 3 sekarang 4. 4 ini dibandingkan ilmu yang akan kita pelajari, ilmu tauhid ini dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada prinsipnya seluruh ilmu itu sama, karena semuanya dibutuhkan, baik ilmu ilahiyah, lalu untuk amaliyah, lalu kauniyah dalam kehidupan, itu penting. Namun ketika melihat apa yang dibahas adalah Allah, adalah utusan Allah, adalah mungkinul wujud, tentu tauhid, ilmu tauhid disanding dibanding dengan yang lain adalah yang termulia di antara seluruh ilmu. Kalau soal kepentingan, semua ilmu penting. Teknologi pertanian penting, kedokteran penting, semua ilmu penting. Namun karena yang dibahas oleh tauhid adalah Allah, karena yang dibahas oleh tauhid adalah utusan Allah, sementara itu adalah aqaidud diniyah, sementara itulah yang dimaksud dasar-dasar agama, maka belajar ilmu tauhid atau ilmu tauhid dibanding dengan ilmu yang lain adalah ilmu yang paling utama. Kalau bicara penting, semua ilmu penting. Tata cara amal ibadah yang diatur oleh ilmu fikih, apa tidak penting? Penting itu. Grammar Arab, cara membaca Arab, apa itu tidak penting? Penting. Jadi dari perspektif, karena yang kita pelajarinya adalah tentang ilahiyah, tentang nabawiyah, maka dibanding ilmu tauhid yang lain, maka ini adalah yang paling utama dibandingkan dengan yang lain. 5 nisbat, dilanjut dengan kegiatan selanjutnya. Nah, selanjutnya kegiatan nana ya penanggung jawab nanti
Sok dilanjutkan.